Dengan segala hormatnya kita menjemput, bukan kita, saya menjemput dengan segala hormat tidak lain dan tidak bukan pastor daerah kita, pastor yang muda, pastor kesayangan kita. Amin. Kita silakan. Luar biasa. Salah sudah kita pak. Susah sudah mencari makan, Pak. Sini pastor. Pastor sini dekat sana. Sini. Ya ya. Oke. Saudara kamu Gago? Sudah. Saya tidak tahu ini pertama kali saya bagi pelajaran, saya nebus loh. Saya tidak tahu kenapa. Tapi terima kasih, baru saya paham kenapa setiap kali ada EIT Jordin yang di depan dia jangan kamu ketawa. Dia bagi membawa acara, tidak heranlah kenapa kita punya perut tidak pernah berhenti untuk berkeroncong. Bukan sebab lapar, tetapi sakit sebab ketawa ya. Jadi inilah yang kita perlukan. Tidak boleh sepanjang masa kita serius. Mesti ada waktu yang kita dapat berketawa, bergembira. Ya, terima kasih untuk alu-aluan yang sangat ya, macam Buli sudah bekerja di jabatan penerangan. Memang sangat menarik dia punya alu-aluan. Apapun saya ingin mengucapkan selamat tutup sabat untuk kita semua. Sebenarnya kita sudah tutup sabat tadi lagi, yang waktu baru kita dalam perjalanan ke sini itu sudah tutup sabat itu sebab matahari sudah terbenam dan sekarang ini kita berada di sini sempena dengan penutupan Minggu Doa Belia yang dijalankan selama 1 minggu. Ya. Namun sebelum itu saya dengan rendah hati ingin memohon maaf ya, harap dimaafkan oleh karena mungkin dalam Minggu Doa Belia ini hanya 2 kali. Ini yang kedua kali saya mengikuti dengan alasan yang saya harap boleh diterima. Pada minggu lalu seperti yang diketahui minggu lalu sepatutnya saya bercuti, tetapi dapat panggilan daripada pengarah Jabatan Penata Layanan untuk mengadakan program di Gayarataw, jadi saya cancel saya punya cuti ya. Nah, akhirnya teruskan berada di sini dan apabila saya dibalas saya punya pergantian cuti, sepatutnya itu bermula pada hari Ahad yang lalu, hari kedua Minggu Doa Belia ini, dan berakhir pada hari Kamis. Tetapi saya hanya balik ke kampung pada hari Selasa sampai hari Kamis karena mau juga ikut ini Minggu Doa Belia. Tapi apapun saya sangat bangga dengan belia kita yang sudah mengambil bahagian di dalam sepanjang Minggu Doa Belia ini, karena setiap program yang dijalankan di dalam gereja kita, khususnya di daerah Gayarataw, kami ada perjumpaan ataupun meeting di mission setiap hari Kamis, dan saya selalu mengupdate itu di pertemuan kami. Dan satu komen daripada pengarah-pengarah jabatan yang ada di mission, mereka sangat teruja ataupun mereka sangat menyokong inisiatif kita untuk melakukan Minggu Doa Belia ini. Terus kita ke grassroots ataupun di akar dia. Kita datang ke rumah anggota, karena kalau saya lihat bagaimana keterlibatan kita di setiap hari Minggu Doa Belia, ada update selalunya akan 30 ke atas, 30, dan paling ramai semalam, dan saya rasa hari ini paling ramai kita. Ya, mari kita tepuk tangan ya. Dan puji Tuhan bahwa kita punya inisiatif ataupun kaedah ini saya sudah kemukakan, karena setiap program kita ada laporannya, dan saya kemukakan keberhasilan dan dia punya efektif program ini, dan akhirnya program ini sudah mulai untuk dipraktikkan di gereja lain.
Bukan saya mau kasih kambang gereja Puhus, tetapi oke. Gereja Puhus menjadi role model di wilayah 7 untuk menjalankan program kita ya. Ya. Jadi satu hal yang sangat baik untuk kita teruskan. Nah, pada malam ini kita akan mendengarkan renungan dulu, baru nanti kita ada inti pelajarannya. Sebelum itu, sekali lagi saya ingin membawa kita untuk tunduk kepala dan saya pimpin kita sekali lagi di dalam doa. Mari kita berdoa. Maha besar Tuhan Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan syurga, terima kasih oleh karena berkat serta kasih Tuhan terus bersama dengan kami sehingga kami dapat berkumpul di tempat ini untuk sama-sama berbakti memuji nama-Mu ya Tuhan. Kami mau mendengarkan firman-Mu sebentar lagi, berkati hati dan pikiran kami agar kami dapat mempelajari, mendengar pelajaran ini dengan sebaiknya sehingga itu dapat menjadi sebuah bekalan dan panduan bagi kami untuk terus menjalani kehidupan kami di dalam dunia yang penuh dengan cabaran ini. Biarlah Tuhan menyertai kami sementara kami berada di tempat ini, agar Tuhan menjaga kami supaya tidak ada hal-hal yang tidak diingini berlaku dan kami dapat berbakti dengan tenang. Terima kasih Tuhan, ampuni dosa dan kesilapan kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, renungan kita pada hari ini dia bertajuk siapa yang akan bertindak balas. Sebelum itu saya ingin bertanya kepada kita, apa tema minggu doa belia kita sepanjang 1 minggu yang lalu? Nah kan kamu ikut itu minggu doa belia tapi tidak tahu dia punya tema. Kita ulang baliklah minggu depan kalau begini. Apa? Saya tanyalah. Siapa sih mau tanya? Yang tidak mau tinggal saya yang saya tanya. Oke, apa? Rosario. Apa? Show up. Oke, Melayu dia apa? Menyerang kota. Apa? Orang muda mengubah bandar kota mereka. Apa yang dah? Hadir di bandar. Nah, itu lagi senang. Aduh, show up. Apa Resti? Alat lah apa Melayu dia? Tampil di bandar. Maksudnya kita memperlihatkan diri kita di bandar. Pertanyaannya di sini adalah apa yang kita mau kasih tinggal orang? Apakah kecantikan kita? Apakah baju kita? Apakah rambut kita? Seluar kita? Kasut kita? Apa yang kita mau tunjukkan di tengah bandar? Banyak sudah kita pelajari sepanjang 1 minggu. Dan pada hari ini di dalam renungan kita, siapa yang bertindak balas? Dalam Yohanes 15 ayat 13 katakan, tidak ada kasih yang lebih besar daripada ini, menyerahkan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Pertanyaannya sekali lagi untuk kita, siapa sini yang berani mempertaruhkan nyawanya demi mempertahankan sahabatnya? Tolong angkat tangan. Lalu Mungkin kita tidak berani angkat, tetapi hati kita sudah ada jawabannya, ya. Di dalam pelajaran kita, dia memberikan kita satu kesaksian. Memang kecil tulisan dia ini, siapa yang ada iman yang kuat saja boleh nampak ini. Saya pun tidak bawa spek lagi nih, tapi boleh juga ini. Saya bacakan kesaksian dia di sini. Pada 11 September 2001, dunia menyaksikan dengan ngeri apabila tragedi berlaku di New York City. Walaupun saya ataupun penulis pelajaran ini, saya baru berusia 6 tahun di Kenya ketika itu, saya masih ingat jeritan yang saya dengar dari rumah semasa bermain di luar. Image pada screen TV memaparkan menara runtuh, manakala sekumpulan individu yang luar biasa bergegas ke arah huru-hara responden pertama. Jiwa yang berani ini sering tidak disedari dan menunjukkan cinta yang mendalam, yang menentang bahaya dan kesukaran. Dalam saat-saat bahaya sudah menjadi naluri semula jadi bagi kebanyakan orang untuk mencari keselamatan, untuk menjauhi bahaya. Namun, di tengah-tengah malapetaka ada mereka yang berani bergerak ke arah pusat krisis. Bukan untuk kemasyuran atau pengiktirafan, tetapi dengan komitmen yang tidak berbelah bagi untuk menyelamatkan nyawa. Anggota
pribadi perubatan kecemasan, pegawai polis, kaki tangan tentara secara kolektif dikenali sebagai first responders, ya. Mereka yang duluan bertindak, ya. Meneroka tempat di mana orang lain tidak berani melangkah misi mereka untuk menyelamatkan walaupun hanya satu nyawa. Berarti di sini memanggil kita bagaimana pada saat ada masa-masa kecemasan, ada masa-masa kesulitan, siapa yang pertama akan bertindak balas? Siapa yang akan menjadi responder ataupun yang menjawab terlebih dahulu? Apabila terjadi bencana ataupun sesuatu kemalangan berlaku, maka yang paling duluan kita akan hubungi itu adalah mereka yang bertanggung jawab. Sebagai contoh di dalam pelajaran kita, bomba, ataupun polis, ataupun tentara dan sebagainya. Apa yang mau disampaikan dalam pelajaran kita pada hari ini? Di dalam kehidupan kita, maka secara rohani kita melihat ramai orang yang di dalam bahaya. Ramai orang yang berada di dalam bahaya secara rohani. Pertanyaannya di sini adalah siapakah yang akan bertindak dengan cepat untuk menyelamatkan mereka? Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah sokongan melalui doa. Di tengah-tengah kekacauan dan bahaya yang mereka hadapi, first responders memerlukan doa kita. Mari kita amalkan secara konsisten untuk mengangkat mereka di dalam doa kita, ya. Di dalam doa kita. Galatia 6 ayat 2 katakan, menggalakkan kita untuk saling memikul beban masing-masing dan dengan cara ini kamu akan menggenapi hukum Kristus. Berarti apabila kita melihat seseorang rekan kita yang berada di dalam bahaya secara rohani, bukan secara fisikal, maka merupakan satu tanggung jawab bagi kita untuk berdoa bagi mereka, bukan hanya membiarkan mereka. Yang kedua, kita kenali pengorbanan mereka. Ini merujuk kepada yang merespon itu, the first responder itu. Kenali pengorbanan mereka adalah penting untuk mengiktiraf dan menghormati komitmen responder pertama. Dengan berbuat demikian, kita mencerminkan kasih Tuhan. Mari kita ingat di dalam Ibrani 6 ayat 10 katakan, Allah sentiasa adil dan tidak akan melupakan kerja serta usaha kasih yang telah kamu tunjukkan untuk namanya, yaitu kamu telah dan sedang melayani orang yang saleh. Mengucapkan terima kasih dan pengiktirafan pengorbanan mereka adalah peringatan nyata bahwa usaha mereka tidak disadari. Baru-baru ini kita di WhatsApp ataupun di Facebook banyak berita-berita bencana alam, khususnya di tempat kita ini. Yang berlaku sekarang adalah hutan terbakar, ya. Pada waktu saya dalam perjalanan pulang ke Kudat baru-baru, waktu itu hari Selasa, saya ada kesempatan untuk singgah di Dantai untuk melihat tapak berkemahan nanti. Nah, sebelum saya sampai di bahagian Kelawat, maksud saya di Kota Belut, simpang ke Dantai itu, bukan biasanya, kita akan melewati jalan yang namanya, apa itu yang curam itu, yang seleko, dia yang double lane itu. Di Kelawat itu, Bukit Kelawat kita panggil. Kita akan melimpas di sana. Satu kali, ada satu gerai di belakangnya itu sudah mau terbakar, ya, di sana. Jadi saya lihat kurang kereta di sana dan tiada pun yang berhenti untuk tolong itu anti untuk kasih kasih padam itu api dia. Jadi saya berhenti dan saya tolong, ya. Amin. Oke, terima kasih. Puji Tuhan, bukan terima kasih, ya. Saya turun karena saya kesian dengan dia. Sementara itu sambil ini anti siram, dia marah-marah. Dia marah. Kenapa ini? Siapa yang bakar ini? Saya tanya, anti sudah telepon bomba? Sudah. Lambat betul, dia bilang. Dan akhirnya sampailah itu bomba, tapi sudah padam itu api. Baru turun ini anggota bomba,
bukan kata-kata selamat datang yang dia dapat, tetapi kata-kata yang kesian untuk didengarkan ataupun tidak baik, ya. Dan saya melihat saya mendengar apabila itu Bomba menjelaskan bahwa dia bilang ada satu rumah, dia bilang, di Tenggilan kami baru padam, dia punya dapur sudah hangus gara-gara hutan terbakar, dia bilang. Dan akhirnya ini nanti bilang, saya tidak mau tahu dia punya dapur, macam mana dengan dapur saya di sini, dia bilang. Wah, dengan itu saya pun tersenyum dan tidak mampu berkata-kata, karena kalau saya tambah lagi nanti panjang cerita dia. Akhirnya saya bilang, nanti duluan saya jalan. Apabila kita melihat mereka yang sudah mempertaruhkan nyawanya bagi kita, mau menolong kita, maka ucapan terima kasih sudah cukup untuk kita membuat mereka merasa dihargai. Seterusnya, menggalakkan kesadaran kesehatan mental selalunya dianggap sebagai tonggak kuat masyarakat. Responden pertama tidak terlepas daripada kejadian traumatik yang mereka saksikan, sama seperti kita akan menyemak rekan-rekan kita yang kuat. Kita juga mesti memberikan perhatian kita kepada wira ini. Galakan mereka untuk mendapatkan profesional kesehatan mental yang boleh membantu mereka memproses berat pengalaman mereka, mengakui keperluan emosi mereka, menawarkan ruang untuk penyembuhan dan sokongan. Berarti di sini mereka sudah berusaha, ya. Artinya di dunia ini kita hidup bukan satu orang saja, ya. Bukan kita saja yang mau sinang di dunia ini. Tetapi saya punya nasihat kepada kita, selagi kita ada di dunia, kita tidak pernah akan sinang. Jangan pernah mengimpikan hidup yang bahagia selagi ada di dunia. Hadapi itu dengan sabar. Lebih baik kita mengerti apa yang mereka lalui. Apabila saya pulang ke Kudat, ya, saya sempat untuk berjumpa dengan abang sepupu saya yang seorang ahli bomba. Dan dia katakan, saya mau berhenti bomba. Dia bilang, kenapa? Kau tahu, saya punya, kebetulan dia ditugaskan di sebelah Kota Belut. Yang kita tahu Kota Belut sekarang ini, kalau kamu limbas di Kota Belut, jarang ada hijau, semua hitam, ya. Menyala Kota Belut sekarang, ya. Dia bilang, kami stres. Dia bilang, kami sangat stres. Ada orang yang anaknya, dorang yang sengaja kasih mulah api. Dan akhirnya api itu merebak dan kami yang kena suruh padam. Dan paling saya sakit hati, dia bilang, ada satu kampung, saya tidak mau sebut di mana. Dia ada satu tanah. Dan akhirnya dia kasih mulah itu api. Dan api itu merebak di seluruh tanah dia. Dan akhirnya kami padam dan terpadamlah itu api. Kau tahu apa dia jawab saya? Dia bilang, itu orang pemilik tanah bilang, terima kasih. Nggak, sengaja kami bakar ini supaya luas bikin tanam gata, dia bilang. Wah. Apa kita panggil tuh, mengambil kesempatan dalam kelonggaran, kesempitan, ya. Soalan bagi kita, bagaimana Anda boleh menyokong dan menghargai mereka yang tidak mementingkan diri sendiri, yang berhikmat kepada community? Besok beliau akan berhikmat di Tamparuli, depan BSN, untuk memungut sampah-sampah yang ada di sekitar situ. Di situ tuh kan, yang bermula daripada ada tandas awam itu, sampailah di belakang si Empok punya kedai, kita akan kasih bersih, ya. Cara kita menghargai mereka bukan hanya melalui kita menolong mereka secara fisikal, tetapi juga melalui sokongan mental dan doa kita, ya. Meskipun mereka itu bukan seagama dengan kita, meskipun mereka bukan dengar jangan di belakang.
Meskipun mereka bukan yang sealiran dengan kita, tetapi merupakan satu tanggung jawab bagi kita untuk memperhatikan keperluan mereka, ya. Jadi mari kita mempedulikan mereka. Responda pertama kita, mereka yang berhikmat bagi kita dalam doa kita, ya. Jadi itu untuk renungan kita. Sekarang baru kita akan masuk ke dalam Lap telinga pastor. ya, lap telinga. Halo? Oke, sekarang kita akan pergi kepada inti pelajarannya, ya. Yang bertajuk kita tunggu dulu slide-nya, ya. Ada sudah bau-bau Kebakaran. tapi itu adalah ujian bagi kita, ya. Saya nampak banyak sudah yang begitu-begitu di belakang. Itu ujian. Sengaja itu saya suruh bakar awal-awal supaya ada bau-bau dia. Ya, ada ambil bau saja dulu. Nanti baru ambil dia punya isi. Nah, gitu kan, Man? Membangkitkan yang terjatuh di bandar. Pertanyaannya, siapa yang mau dibangkitkan dan siapa yang jatuh? Kita teruskan. Ayat inti kita terdapat di dalam Matius 11 ayat 19. Dikatakan, kemudian anak manusia datang. Ia makan dan minum, dan mereka berkata, lihatlah ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa, tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya. Kalau kita lihat bagaimana kehidupan Yesus pada waktu dia melayani di dunia ini, dia bergaul bukan sama orang yang berada di bait suci. Dia bergaul bukan dengan elda-elda yang ada di gereja. Dia bergaul bukan dengan imam-imam ataupun pastor-pastor yang ada di gereja. Tetapi pada waktu Yesus berada di dunia ini, dia bergaul dengan siapa? Dengan pemungut cukai. Pada waktu zaman Perjanjian Baru di dalam Alkitab, pemungut cukai adalah orang yang paling dibenci. Karena mereka ini selalu memeras mereka untuk membayar cukai yang lebih tinggi. Mereka sangat tidak suka dengan pemungut cukai. Bukan sahaja begitu, mereka juga ataupun Yesus juga, dia berteman, bergaul dengan pelahap dan peminum. Dalam arti kata yang lebih mudah untuk kita paham, Yesus bergaul dengan orang yang berdosa. Seterusnya. Apabila kita melihat di dalam dunia ini, secara nyatanya, kalau kita bandingkan Kampung Puhus dengan Kota Kinabalu pada waktu malam, mana yang lebih terang? Puhus macam gelap sih ini, tengok. Di sini sih yang ada lampu. Secara fisikal, mana yang terang kalau malam? Siapa masih ingat itu lagu yang siapa punya lagu itu yang macam di Keke itu, dia bilang malam pun macam siang, dia bilang kan. Wih, panjang rambut dia dulu, ha. Malam pun macam siang kalau di bandar. Kalau di Puhus ini apa? Malam pun macam malam. Tiada lampu, gelap, tiada cahaya untuk menerangi. Mungkin kalau saya akan suruh jalan kaki dari sini pergi ke Bayo-Bayo, belum tentu saya akun. Kalau malam, ya, akun juga kalau ada salah itulah supaya dapat nampak jalan. Berbanding kita pergi di sana Keke. Saya pernah jalan malam sama Ibanda dan kawan yang lain. Betul lah kan, kita ada jalan. Saya bilang waktu itu kami pulang dari Tinggu main bola gitu, Banda. Dan saya, ada jalan yang lebih dekat, tapi saya mau pusing. Saya bilang, saya suka tengok cahaya-cahaya bangunan yang ada di KK ini. Bikin sejuk hati, ya. Secara fisikal kita melihat bandar itu merupakan kota impian. Tempat di mana
sana peluang pekerjaan lebih banyak, tempat di mana banyak hiburan yang kita boleh terima, tempat healing, anak muda bilang, tempat yang banyak kita boleh kunjungi, yaitu di kota. Kalau di Puus, apa sih yang kita boleh kunjungi? Apa? Bukit apa namanya? Kibarangi. Bukit apa lagi? Bukit Gura lagi, gura. Lembah kita pergi Gura, kita pergi Kotindalon, kita pergi Natat Garden, kita pergi di Oke, kita pergi Siku-Siku, kita pergi Kibayo-Bayo, kita pergi apa nama sana itu, Elda? Sinsibon. Nah, kita pergi Sinsibon. Sana saja yang kita pergi. Kalau kita pergi sana pun ada apa? Kalau di Natat ada Cigudoni. Kalau di Siku-Siku ada IIT Jodin. Ada air tebu. Ada air tebu. Ya. Kalau di Keke kita pergi di Center Point ada KFC. Ada McDonald. Ada macam-macam yang kita boleh nampak di sana. Tetapi secara rohani, apa yang kita boleh lihat di tengah bandar? Secara fisikal, bandar merupakan tempat yang paling terang pada waktu gelap. Tetapi bandar, kita tidak boleh nafikan, bandar adalah tempat yang paling gelap secara rohani. Itu sebabnya kita dipanggil untuk show up in the city, ataupun tampil di tengah bandar. Kita tampil sebagai apa? Kita tampil sebagai umat Tuhan yang setia. Saya masih ingat satu ajaran ataupun nasihat Ellen G. White tentang country living ataupun kehidupan di luar bandar. Memang kalau kita mau katakan di mana lebih tenang, sama ada di bandar ataupun di kampung, ramai yang akan katakan di kampung lebih tenang. Tadi di Kitompu, kebetulan gereja Menggatal datang di sana dan berbakti. Mereka katakan, sekarang kalau kamu pergi di sebelah Menggatal atau Bobon, yang kamu nampak di sana hanyalah asap, dia bilang. Jerebuh sangat tebal. Tetapi bila saya sampai di sini, saya sangat heran macam mana sungai di Tamparuli masih ada. Macam mana, walaupun di sini mote air sudah. Macam mana masih lagi ada hijau di sini, walaupun mau coklat-coklat sudah. Macam mana di sini udaranya segar, walaupun baru minggu lalu kita ada jerebu di Tamparuli. Memang sangat tenang kita berada di bandar. Dan kita mau hidup country living di luar bandar. Apabila kita keluar bandar, siapa yang mau menginjil di bandar? Yesus memanggil kita untuk menginjil di tengah bandar. Bagaimana Yesus sendiri pun bergaul dengan orang-orang yang berdosa. Apabila dia nampak di sana ada orang yang sedang mencuri, besok-besok dia pergi kawan. Bukan kawan pergi mencuri, tapi dia memberi pengaruh yang baik untuk dia kembali ke jalan yang benar. Itulah yang kita perlu tampilkan di dalam bandar, ataupun kita tampilkan diri kita di tengah bandar. Saya ingin, ataupun renungan ini akan dimulai dengan ayat Matius 11 ayat 19. Yang mau ditekankan di sini adalah bagaimana Yesus bergaul dengan orang-orang berdosa. Apabila dia lihat ada perkumpulan orang yang sedang melakukan dosa, dia akan berada di sana. Sebagai contoh, bagaimana Yesus sendiri datang di rumah Zekius. Zekius ini orang yang paling tinggi di dalam Alkitab. Ya. Orang pendek, ya. Pendek-pendek dia punya poket tebal. Kira dia macam Melisdian lebih nih kan, pemocok aja. Tapi dia pandai kasih naik itu persen dia. Nah, akhirnya dia kaya. Apabila Yesus datang di tempat di mana Zekius tinggal, mungkin pada waktu itu ada ramai orang yang baik mau tawarkan tempat tinggal untuk Yesus. Mungkin ada Elda di sana. Oh, tinggallah di tempat saya. Saya sediakan tempat.
Tetapi Yesus memilih untuk tinggal bersama orang yang paling berdosa, yaitu Zekius. Ya. Apabila Yesus tinggal bersama Zekius, akhirnya Zekius diubah untuk menjadi orang yang setia kepada Tuhan. Anak muda yang dikasihi, pernahkah kita terpikir bagaimana mereka boleh merujuk kepada Yesus? Mereka memanggil dia sebagai sahabat orang berdosa. Jadi pastor yang ada di Gaya Ratau ini pastor yang suka bersahabat dengan orang berdosa. Siapa yang tidak berdosa saya tidak mau kawan. Bukan begitu, ya. Masalahnya tidak yang tidak berdosa kan. Berarti saya kawan sama Cigudoni. Cigudoni orang berdosa. Dan Cigudoni juga berkawan dengan orang yang berdosa. Saya berkawan dengan siapa? Yang lain. Kita semua berdosa. Bolehkah kita bayangkan bagaimana Yesus berjalan melalui bandar kita? Kalau kita lihat penginjilan Yesus sendiri pun, apakah Yesus berada di luar bandar? Yesus berada di kota. Kota-kota di mana sudah jauh daripada Tuhan, di sanalah Yesus menunjukkan diri dia sebagai terang dan garam dunia. Dengan siapa dia akan bercakap? Kepada siapa dia akan menunjukkan simpati? Tidak syak lagi, kita percaya dia akan mendekati orang-orang seperti Maria yang telah jatuh dan patah hati. Sekarang apa maksud sebenarnya bagi Yesus menjadi sahabat orang berdosa? Ini bermakna bahwa dia adalah sahabat kita dan sedang menunggu kita untuk mengakui kehadiran dan kerelaannya. Kasih sayang Allah kepada kita melebihi apa yang kita bayangkan. Kita di pelajaran sekolah sahabat dewasa khususnya memanggil kita untuk melakukan ibadah secara berterusan. Dan salah satu ibadah kita yang secara berterusan kita lakukan adalah pelayanan kita, melayani. Berarti kalau kita berhenti melayani, artinya kita berhenti beribadah kepada Tuhan. Kita harus beribadah kepada Tuhan setiap masa. Tetapi beribadah sahaja tidak cukup tanpa ada pertobatan. Ya. Pengorbanan kita itu tidak cukup. Pengorbanan kita, pengabdian kita tidak cukup untuk Tuhan. Masih ingat Kain dan Habel, bukan Habel ulama. Masih ingat Kain dan Habel. Tuhan bilang ini korban bakaran yang saya mau. Kain sosok juga dia punya korban, pengorbanan dia. Tetapi bukan itu yang Tuhan mau. Dan akhirnya membimbing Kain untuk melukai, bukan hanya melukai, tetapi membunuh saudaranya Habel. Berarti di sini, kalau kita berkorban, rajin melayani di gereja, rajin melawat, tetapi tidak ada pertobatan, maka semuanya itu sia-sia. Kita boleh katakan hari ini kita memeluk Yesus, tetapi memeluk Yesus belum tentu mencintai Yesus. Yudas pernah memeluk Yesus, bahkan mencium Yesus, tetapi dia juga yang menjual Yesus dan menyalibkan Yesus. Yang paling penting di sini kembali kepada diri kita. Apakah kita mau terus untuk bertobat dan mau melakukan pelayanan ini? Adalah menarik bahwa gelaran sahabat orang berdosa diberikan kepada Yesus oleh para pemimpin agama pada zamannya. Mereka mengkritik dia karena menghabiskan masa dengan orang yang berdosa. Ya. Apabila seseorang, ya, saya transparan saja dengan kamu. Apabila saya contohnya, tiba-tiba kamu nampak saya di Tamparulik, berada di satu meja bulat, dan meja bulat itu penuh dengan tin yang warna-warni. Apa pandangan kamu terhadap ini, pastor? Woi, lapor pergi mision. Ginum ini pastor ini. Padahal itulah yang Yesus lakukan pada waktu dia melayani. Berarti pergaulan kita
ih saya mau pergi kawan saya yang baik-baik sajalah, yang tidak baik saya tidak mau kawan. Sempori-pori pemagunan, mau masuk surga masuk, kalau tidak tidaklah. Penyakit Seventh Day Adventist yang banyak kali saya cakap, yaitu penyakit masing-masing. Sempori-pori, sompopori, dia bilang kalau dusun ataupun di sebelah kuda, sompopori. Masing-masing, ya. Sebagai contoh, pada satu ketika ahli-ahli Taurat dan Farisi merugut terhadap Yesus. Kamu tahu di dalam Lukas 15 ayat 1 dan 2 katakan, lalu datanglah kepadanya semua pemungut cukai dan orang berdosa untuk mendengar dia. Dan orang Farisi dan ahli-ahli Taurat bersungut-sungut, katanya, orang ini menerima orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Apa salahnya Yesus di sana? Tidak salah. Tetapi kita yang sudah tahu kebenaran sering menganggap itu adalah satu hal yang tidak baik. Di mana ada gelap, disitulah kita perlu terang. Ya. Saya selalu limpas malam-malam di sini. Kadang pergi sebelah kita gas. Dan tanah ini ada itu tuna. Apa namanya itu, spotlight, solar. Dan dia akan bercahaya pada waktu malam. Ada timer dia sudah, ataupun ada sensor dia, apa itu? Ada sensor dia. Berarti kalau ini lampu, dia menyala waktu siang, berarti rusak. Kalau kita hanya bersinar di tempat yang sudah terang, kita tidak bersinar di tempat yang gelap, berarti siapa yang rusak? Kamu yang jawab, bukan saya. Kita diperlukan di tempat gelap, bukan di tempat terang. Sini terang, cukup sudah. Walaupun masih ada sudut-sudut yang gelap, mau pasang lilin lagi, ya, untuk kita terangi. Mari kita keluar untuk menjadi terang di tengah gelap. Tuhan memanggil kita bukan di tempat yang sudah terang, tetapi yang gelap. Tidak pernah pula Cigo Edson kan, Banda, Bapak kau bilang time bikin highlight waktu siang, boy coba kau sulu dulu. Ada sesuatu Cigo Edson kalau begitu. Tapi nasib baik masih oke juga lah, Bu. Masih oke. Ya. Kita diperlukan di tempat yang gelap. Yesus pun mengata metafora ini kepada mereka. Jika seorang antara kamu mempunyai 100 ekor domba, lalu kehilangan seekor, apakah yang akan dilakukannya? Dia akan meninggalkan 99 ekor domba di padang, lalu pergi mencari domba yang hilang itu sehingga ditemukannya. Setelah dia menemukan, dia akan memikul domba itu di atas bahunya. Setibanya di rumah, dia memanggil sahabat-sahabat dan jiran tetangganya lalu berkata, bergembiralah dengan aku karena aku telah menemukan domba aku yang hilang. Aku berkata kepadamu bahwa begitu jugalah kegembiraan di surga, karena seorang yang berdosa bertaubat lebih daripada kegembiraan ke atas 99 orang yang benar yang tidak perlu bertaubat. Kamu tahu, di gereja Puhus ini ada orang-orang anak yang hilang, dirham yang hilang, dan domba yang hilang. Tugas siapa itu? Kau lah kan pastor, kau kena gaji. Tapi bila saya, ini bukan komplain, ini reality. Kamu gak tahu apa, Banda sama Gibut? Bila gembala ini mau meninggalkan yang 99 ini untuk mencari satu domba yang hilang, selalunya pada zaman ini yang merungut bukan itu gembala, tetapi siapa? 99 yang ditinggalkan. Kenapa tidak kita bersama-sama untuk mencari satu yang hilang ini? Karena dikatakan di sini satu yang hilang apabila balik itu lebih menggembirakan daripada 99 orang yang benar yang tidak perlu bertobat.
Ya. Mencari mereka yang hilang. Yesus bercakap tentang seorang gembala yang mempunyai 100 ekor domba. Tetapi bukan salah seorang ini. Kalau domba bukan orang kan. Salah satu daripada mereka sesat. Ya. Menurut zoologi, ya, biri-biri adalah hewan yang sesat dan mudah tersesat karena tiada arah. Saya pernah katakan di gereja, antara binatang yang paling lembab itu adalah domba, biri-biri, ya. Tetapi pengembala meninggalkan 99 dan berusaha sedaya upaya untuk mencari yang satu. Akhirnya dengan kelembutan dan kasih sayang dia menemui biri-biri itu dan membawanya kembali kepada kawanan. Apabila pulang ke rumah, dia meraihkan penemuannya dengan gembira. Saya sangat gembira apabila melihat seseorang yang sudah kita rindu berada di pergumulan ini. Amin. Saya harapkan kita teruskan ini. Bukan semata-mata mau menjadi role model di mata manusia, tetapi kita mau lakukan ini demi kepujian dan kemuliaan nama Tuhan. Ya. Kegembiraan ini kita kongsikan bersama, ada makan-makan. Ya. Berarti ada sukacita apabila kita dapat berkumpul lengkap dalam satu jemaat. Seperti seorang gembala duniawi mengenal domba-dombanya, demikian juga gembala ilahi. Ya, tetapi mungkin saya pun pandai lupa-lupa nama ini. Sebab terlampau banyak domba saya jaga. Lain gereja, lain domba dia, lain dia punya sifat, lain dia punya warna bulu domba, lain dia punya bentuk, ya, macam-macam. Tetapi Tuhan kita, gembala yang sesungguhnya itu tidak pernah tidak mengenal kita. Dia yang menciptakan kita dan dia mengenal kita. Yesus mengenali kita secara individu dan tersentuh dengan perasaan kelemahan kita. Dia mengenali kita semua dengan nama. Dia tahu rumah tempat kami tinggal, kita tinggal. Setiap penghuninya dia kenal. Dan dia memberikan arahan kepada hamba-hambanya untuk pergi ke jalan tertentu di kota tertentu. Ke rumah seperti itu untuk mencari salah satu daripada domba. Berarti di sini pekerjaan ini bukan hanya gembala saja. Pastor Justin Ginsut. Ini kalau tersasul sudah ini berarti lapar sudah ini. Ya, tapi tidak apa, ya. Macam ada sudah siap tadi saya nampak. Tapi jangan dulu kamu menoleh ke belakang, nanti jadi tiang garam. Apabila saya mendengar kata-kata Pastor Justin, pelayanan kita di dunia ini kita mau teruskan atau kita mau habiskan? Mana yang betul? Kita mau teruskan pelayanan atau kita habiskan pelayanan? Mana yang betul? Oke, yang bilang teruskan angkat tangan. Oke, angkat tinggi-tinggi jadi satu hati. Oke, turun. Yang bilang mau habiskan pelayanan, angkat tangan. Terima kasih. Di dalam dunia ini kita mau habiskan. Kalau kita teruskan sampai bila Yesus mau datang, berarti kita maintenance saja. Kita mau habiskan pelayanan kita. Selagi kita belum melakukan segala sesuatu yang Tuhan sudah pertanggungjawabkan kepada kita, Tuhan tidak akan pernah datang. Saya rasa Elda Cigudanim waktu dia muda, dia pernah kasih khotbah yang sekejap lagi Yesus datang, betul atau tidak? Waktu itu umur berapa kira-kira? Waktu itu masih belas siring lagi lah kan? Ataupun sini rambut ada keriting-keriting depan. Nah. Waktu itu masih muda. Mungkin umur 20 berapa mulai berkhotbah. Elda Cigudanim. 20-an. Macam saya. Ya. Dan pada waktu itu mungkin tahun 60-an. 50 lebih tahun yang lalu. 60 lebih tahun yang lalu. Tidak lama lagi Yesus mau datang, bilang Elda Cigudanim. Sampai hari ini 2024. Nadai. Wala. Nyarun. Apa lagi?
Belum. Ya. Pertanyaannya, kenapa belum lagi Yesus datang? Sebab dari dulu kita punya slogan, kita mau teruskan pelayanan. Mari kita hari ini slogan kita mau habiskan pelayanan. Amin. Amin. Oke. Sekejap lagi yang bakar, sekejap lagi. Berarti di sini adalah tanggung jawab kita bersama untuk menjadi barisan hadapan di dalam pelayanan Tuhan. Yesus seorang gembala pergi melalui kota-kota untuk mencari yang hilang, yang patah hati dan yang jatuh. Mereka yang patah hati akibat pukulan dan trauma hidup. Mengapa saya harus percaya bahwa Yesus mengangkat orang-orang yang telah jatuh dalam kehidupan? Saya mau tanya di sini, kenapa Yesus mengangkat orang-orang yang jatuh? Sebab dia jatuhlah diangkat. Kalau dia sedang berdiri, buat apa diangkat kan? Berarti kita punya tugas mencari mereka yang jatuh untuk diangkat kembali. Tugas Yesus. Dia mengangkat orang-orang yang berdosa. Seperti Maria Magdalena, seorang pelacur. Dia mengangkat orang yang lumpuh di kolam Bethesda. Dia lumpuh oleh karena dosanya sendiri. Dia mengangkat Zekius, seorang pemungut cukai. Berarti Yesus mengangkat orang-orang yang berdosa. Dan merupakan satu tugas yang perlu kita teladani. Dalam setiap contoh ini Yesus menunjukkan keupayanya untuk mengangkat orang-orang yang telah jatuh di dalam dosa. Berarti yang kita perlu kuatkan, kita perlu angkat untuk terus berjalan, kembali berjalan di jalan yang benar adalah orang-orang yang sudah jatuh. Ya. Sebagai kesimpulan, satu hari semasa bergelut dengan ketagihannya, Maria, bukan anti Maria, dari tadi saya sebut anti Maria, tidak juga silo tutut, bukan juga mentuakan. Steady Pak Wanti, bendahari gereja. Amin. Jangan tidak sih belanja kau makan. Saya lupa sudah apa yang mencakap. Maria bertemu dengan sekumpulan sukarelawan dari gereja Adventist yang membantu golongan muda. Salah seorang daripada mereka, Pablo, ini adalah kesaksian, mendekatinya dengan kebaikan dan sokongan. Mereka menawarkannya di tempat selamat bantuan dalam menghadapi masalahnya. Walaupun awalnya ragu-ragu, Maria memutuskan untuk memberi peluang bantuan ini. Pada bulan-bulan berikutnya, Maria mulai membina semula hidupnya. Dia menerima pelajaran Alkitab dan sokongan emosi, konseling dan bantuan untuk mengatasi ketagihannya. Apabila dia memperoleh semula keyakinan dan kemahirannya, dia juga mendapat pekerjaan dan membina semula hubungan yang sehat dengan keluarga dan sahabatnya. Pada hari ini, Maria adalah kesaksian hidup tentang bagaimana peluang kedua dan bantuan boleh mengubah kehidupan seseorang. Maria adalah contoh bahwa Yesus terus mengangkat orang yang jatuh di kota, anak muda yang dikasihi. Bangkitlah dan carilah orang yang jatuh di kotamu dan perkenalkan mereka kepada Yesus yang adalah sahabat yang berdosa. Maria yang disebutkan di dalam pelajaran ini bukan Maria anti tuna, Maria yang menulis pelajaran ini. Amin. Bagi kita semua yang ada di sini, mari kita lihat, memperdulikan mereka yang sudah jatuh. Tugas kita untuk mengangkat kembali mereka dan terus berjalan menghadapi kehidupan mereka. Jangan kasih biar mereka jatuh. Sebagai contoh, apabila kita ada di kota, belia, angkat tangan yang belialah. Kamu, turun tangan. Kamu akan belajar di kota. Kamu akan bekerja di kota. Kamu akan bersosial di kota. Nasihat saya sebagai sahabat kamu, dimanapun kamu berada, jadilah kontras dimanapun kamu berada.
Jangan yang bilang, oleh sebab ramai buat begitu, saya pun ikut. Kita punya kesetiaan dengan Tuhan haruslah berdasarkan prinsip, bukanlah perasaan dan emosi. Karena perasaan ini boleh berubah. Hari ini saya mau setia, besok saya boleh merajuk dengan Tuhan, besok saya boleh gembira dan setia dengan Tuhan. Kalau kita mengimani Tuhan dengan prinsip, mau apapun kita punya tantangan, mau apapun pencobaan yang datang, iman kita tetap teguh. Hanya Yesus menjadi pilihan kita. Amin. Kita berdoa kepada semua anak-anak muda. Saya pun masih muda. Saya pun masih muda dan pernah melalui fasa-fasa remaja. Saya pernah saksikan ataupun memberikan kesaksian bagaimana saya sendiri pun daripada kalangan orang-orang yang jatuh. Ya. Dan saya tidak pernah menyesal meninggalkan semua kekotoran ataupun semua zaman-zaman kejatuhan saya, dan saya gembira berada di sini. Dan saya harapkan seperti yang saya pernah katakan tahun lalu, saya sangat mengasihi belia yang ada di sini. Saya sangat mengasihi anggota yang ada di sini. Adalah satu kesedihan bagi saya apabila salah satu daripada domba yang saya jaga ini akan pergi hilang. Dan saya tidak pernah akan berhenti untuk mencari mereka. Tetapi saya perlu bantuan. Kita semua yang ada di sini, khususnya belia, begitu juga belia dewasa, adalah menjadi tanggung jawab kita untuk membantu di dalam pekerjaan Tuhan, untuk mencari sahabat-sahabat kita yang sudah lama hilang, yang mau bersetuju dan ambil komitmen ini. Angkat tangan belia. Saya tidak paksa. Walaupun sedikit saja angkat tangan, tidak apa. Turun tangan. Kita ada keputusan. Keputusan saja tidak cukup tanpa ada komitmen. Cikgu Doni bilang, jangan hanya hangat-hangat tai ayam. Awal saja panas, lama-lama sejuk. Ya. Jalan terus. Di mana ada peluang untuk kita melayani, jalan terus. Jangan kita ada sifat yang saya tunggu dulu ada kawan baru saya pergi. Saya tunggu dulu ramai orang baru saya pergi. Tidak si pastor, saya tidak mau pergi. Tidak Elder Doros, saya tidak mau pergi. Tidak Elder Doni, saya tidak mau pergi. Tidak si Aman, saya tidak mau pergi. Tidak Gibut, saya tidak mau pergi. Tidak Ibanda, saya tidak mau pergi. Adalah satu keperluan kepada kita. Saya mau tanya di sini, siapa sini pernah lapar? Sekarang macam semua lapar. Oke, kita semua lapar. Kalau kita di rumah kita lapar, kita akan makan. Pernahkah kita bilang begini, kalau si Anu belum makan, saya tidak akan makan? Pernah begitu? Pernah juga lah begitu. Kalau kau tidak makan, saya tidak makan. Dalam pelayanan kita tidak boleh begitu. Mau apapun, mau langit runtuh sekalipun, pelayanan harus diteruskan. Dan satu jaminan yang saya mau rasakan, yang saya mau kongsikan, tidak ada penyesalan, tidak ada kekecewaan, tidak ada pergumulan yang menjatuhkan hati kita ketika kita setia kepada Tuhan. Segala kekurangan kita Tuhan akan cukupkan. Segala keperluan kita Tuhan akan sediakan. Kalau tidak air, jangan risau. Berdoa supaya hujan turun, kan, Bud? Ya. Dan saya gembira gereja ini sangat saya balik dari Kitompo tadi. Saya sudah merasakan keroncongan di dalam perut. Apabila saya dalam perjalanan ke sini, saya bukalah WhatsApp. Dan apabila saya nampak di sana, Elder Doros bilang, kita perlu air di gereja. Dan saya bilang, alamak, tidak air di gereja, saya bilang. Dan akhirnya, saya simpan hajat itu sampai ke Bundu Tuhuri. Dan di sanalah, di mana itu hajat itu dilepaskan. Keperluan kita, jangan mau
kira ya. Bud, jam berapa sudah? Jam saya habis baterai. Oke, kamu lapar sudah kan? Belum sungkai lagi kamu. Ada terakhir yang saya mau sampaikan di sini. Satu kesaksian yang saya sudah sampaikan di daerah di gereja Gairah tahu. Sikit, bagi saya 5 menit go, 5 menit. Oke. Sebelum saya posting di daerah Gairah tahu ini, di penghujung pengajian saya pada waktu menunggu tesis saya untuk lulus, saya berpikir seperti ini. Pada waktu habis PKP, saya merasakan skill dan juga pengalaman pelayanan saya semakin kurang. Macam mana juga di rumah saja. Apabila masuk tahun 2022, sudah mas tidak payah pakai lagi, sudah endemik kita. Saya berpikiran, saya berdoa kepada Tuhan, apapun peluang pelayanan yang duluan saya jumpa, saya akan terima. Malam itu saya melihat status seorang pastor DJ Herjai. Pada waktu itu dia melayani di Ranau. Dan posting status dia katakan, gereja SDA Ranau sedang mencari seorang Bible walker. Akhirnya saya terus balas dia punya status, saya mau, dia bilang. Dan dia bilang, oke, besok saya akan bagi dia punya detail dia. Apabila dia bagi detail, di sana dia bagi skop pekerjaan. Karena di Ranau ini masih sedikit anggota kita, dan akhirnya skop pekerjaan itu boleh tahan panjang. Salah satunya adalah akan membantu pelayanan pastor. Pekerjaan saya di sana akan membantu pelayanan pastor, akan menjadi literature evangelist ataupun LE, akan menjadi pengajar Alkitab, akan menjadi guru sekolah sahabat anak-anak, akan menjadi misionaris di kampung Wayan, dan banyak lagi listnya. Dan anak muda ini ada satu yang paling penting dia mau tahu, apa itu? Dia punya gaji. Saya scroll lah paling bawah. Dengan skop pekerjaan seperti ini, Bible worker akan diberikan sagu hati, dia bilang. Dan saya scroll lagi pergi bawah, sagu hati sejumlah. Coba kamu teka berapa? Saya pernah cerita itu. Sagu hati sebanyak 5.000. Oh iya, bagus saya berhenti jadi cigu kalau begitu kan. Sagu hati sebanyak 500 satu bulan. Dan daerah pelayanan saya, kamu tahu di mana? Pekan Ranau sampai pergi tempat Pastor Roland yang ada ikut YMT, tahu macam mana jauh dia, juga tahu jauh dia. Pergi di Tobo Lama dan juga pergi di Kundasang. Wah. Saya berpikir, saya punya janji dengan Tuhan, apapun pelayanan saya mau ambil. Dan akhirnya saya ambil 500 satu bulan. Oh tidak apa, kamu akan diberikan tempat tinggal dan dapur untuk tempat masak ya, dia bilang. Saya ambil. Dan akhirnya saya sampai di sana dengan tangan yang kosong. Datang dengan diri sendiri, saya mulai pelayanan. Apabila sampai waktu untuk menerima sagu hati itu, saya menggunakan duit dengan sangat saksama sekali. Tetapi apabila dikira-kira, itu sangat defisit sebenarnya. Melihat perjalanan saya setiap hari, melihat bagaimana jauhnya perjalanan setiap kali balik. Kalau saya pernah satu kali, 1 minggu itu saya perlu melawat di Tobo Lama. Saya cari tempat tinggal di sana tiada. Dan akhirnya saya perlu pergi balik dari Pekan Ranau. Dan dia punya jarak itu sama seperti saya mau pulang ke Kudat. Kurang lebih di sana 120. Kalau pergi Kudat 170. Tidak berapa sampai Kudat lah. Dan pergi balik selalu makan minyak. Dan dia punya jalan di sana pun itu sangat tinggi dan gravel. Tidak pernah cukup. Tetapi pada waktu saya berada di Ranau, saya tidak pernah lapar. Masih ingat Elia, waktu dia kelaparan,
di tepi sungai. Siapa yang Tuhan kirim untuk bagi makanan sama dia? Siapa? Burung. Di ranau ada banyak sekali burung-burung gagak yang bagi saya makanan. Bukan burung gagak yang betul lah. Itu istilah. Banyak orang yang menolong. Banyak orang yang menolong. Buktinya apa? Saya pernah masih ingat di sini bentuk badan saya yang pertama kali saya datang di sini untuk Gomok. comel kan? Nah, Gomok, pastor. oke, gemuk. Berarti tidak pernah kekurangan. Sampailah satu kali, pastor, kita punya gereja ada banyak keperluan program. Kami tahan dulu allowance kok 1 bulan. Nah, dia bilang. Dan apa saya bilang? Oke, tidak apa. Dan pada masa yang sama juga, kamu disuruh untuk menjadi misionaris pergi ke Wayan. Karena di sana sudah lama gerejanya terbiar. Dan saya dihantar dengan kosong allowance. Nasib baik ada Pastor Olan tempat saya tumpang. Sampai saya di Kampung Wayan. Mungkin yang ikut YMT, Gibut, Ibanda, siapa lagi? Raf, dan juga Sherwin Nelbiani. Dorang di sana sangat cantik sudah Wayan. Pada waktu di sana, rumput itu lebih tinggi daripada saya. Dan akhirnya sampai saja kami di sana, hari pertama kami bersihkan gereja itu untuk tempat kami tidur. Waktu itu beras kami tidak cukup. Dan akhirnya ada seorang hamba Tuhan kita yang sedang melayani di sana. Nama dia Cigu Haines. Dia memberikan kami beras saja. Dan akhirnya ada satu parit yang menjadi hubungan bukit gereja itu dan juga bukit pesisir sungai itu. Ada banyak kangkung dia. Kangkung di tepi anak sungai. Saya tengok di sana. Dan saya tengok itu kawan-kawan saya yang lain, dorang tidak berani makan. Ih, pastor, ada lintah itu, pastor, dorang bilang. Dan saya bilang tidak apa, saya tidak mau lapar, saya bilang. Saya ambil. Besoknya kami diberikan cat untuk cat gereja. Habis makanan sudah ini, tiba-tiba ada anak-anak kampung. Ada anak-anak kampung yang limpas di sana. Dorang buat itu bunyi-bunyi yang siul tangan itu. Coba Batman, kah? Yang tutut bilang tuh. Ya. Ya, begitulah yang macam Cibetsen buat. Saya pun tertariklah, terhibur sambil saya cat itu gereja dengan kawan-kawan yang lain. Dan akhirnya saya coba tes. Bunyi lagi kah tidak saya punya siul tangan itu? Saya cobalah. Masih bunyi. Saya tiup begitu. Tiba-tiba satu budak turun. Tiba-tiba 2 budak turun. Dan 3 budak turun. Dan apa yang dorang buat? Dia tanya kami, apa kamu buat ini? Oh, kami di sini kasih bersih nih gereja. Nanti malam kami ada kebaktian. Kamu mau ikut? Mau, dia bilang. Apabila malam itu mereka datang, budak-budak kecil. Dorang datang bawa bag. Waktu itu dalam itu ada Maggi, ada keropok, kami ada makanan. Sebab biasanya kalau kami pergi gereja ada potluck, dia bilang. Dan akhirnya ada makanan kami. Wah, dapat makan. Besoknya puji Tuhan, bantuan sampai daripada mision. Apabila berlaku seperti itu, setiap minggu pelayanan kami hanya kepada anak-anak kecil itu. Dan bagaimana keputusan untuk mengambil pelayanan itu walaupun tiada apa-apa keuntungan yang didapatkan. Siapa yang pernah pergi Wayan tahun lalu melihat hasilnya? Ya, luar biasa. Sampai sekarang kita ada seorang pastor yang melayani di sana. Nama dia Pastor Rek Roland Suning. Kita doakan perkembangan di sana, benih-benih yang sudah ditanam, ya. Jadi pelayanan itu bukan tunggu saya ada cukup ataupun tidak. Soal pelayanan adalah sama ada mau ataupun tidak.
Soal boleh atau tidak boleh, itu belakang cerita. Yang penting kita mau dulu. Tanyalah ini yang ikut YMT, kecuali si Raf. Siapa saja yang saya tidak paksa pergi. Dan pertanyaan saya untuk mereka, patut dorang bagi kesaksian dengan gue. Ya. Ya. Dan pertanyaan saya untuk mereka, dorang menyesal ataupun tidak saya paksa ikut YMT. Tidak. Sibuk bukan sibuk yang tidak berguna, tetapi sibuk di dalam pelayanan. Bak kata pepatah Elda Cigudoni. Ya. Saya selalu panggil dia Cigu, saya lupa itu Elda. Elda Cigudoni. Mari kita sibukkan diri kita bukan dengan hal duniawi, tetapi dengan pelayanan Tuhan. Amin. 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 Itu saja pelajaran kita. Semoga Tuhan memberkati. Amin. Saya kembalikan kepada ini siapa? Ajis Satar Sudin. atau Sudin. Artompel. Baiklah, terima kasih pada pastor kita yang sudah begitulah kalau pastor yang berdiri sini kan macam saya tidak berapa lapar. Ya, walaupun biasanya perut saya ini susah mau bincang kadang-kadang, tapi ini kali macam dia satu macam itu perut saja. kalau dia ucapkan. Oke saja. Oke, kita tunggu. Ayo dia apa? Oke, baiklah. Sebelum kita nyanyikan lagu tema, dengan segala hormat sekali lagi kita jemput Elda Belia. Ada yang banyak lagi. Saya tidak silap pilih dia jadi pemimpin acara penutup lagi tuh. Jadi puji Tuhan kita sudah di akhir melabuhkan tirai. Saya percaya bila besok malam kita akan rindu seperti begini, betul? Ya, kita akan rindu. Dan secara ringkas saja sebelum kita saya percaya walaupun walaupun perut kita masih lagi boleh bertahan sebab macam Brother Jodin, macam oke saja. Jadi di akhir pertemuan kita pada malam ini, pada waktu dicadangkan rumah, penceramah, petugas, puji Tuhan tidak ada satupun yang menolak. Oke, rumah tidak ada yang menolak. Yang penceramah pun dicadangkan itu terus, tidak ada yang kata tidak mau. Semua I will go. Demikian juga pemimpin acara. Dan tahun lepas kita punya tema adalah in English. In Malay, Antonin. Kasih adalah kata kerja. Jadi kami merasakan tahun lepas ada cerita dia sendiri, dan tahun ini kami rasa secara pribadi kepada para belia pastinya kita merasakan ada yang best kan tahun ini. Oke, saya rasa sangat best sebab tahun ini kita buat ramai sebenarnya, maksudnya kita tidak boleh sangka yang begini ramai setiap malam kehadiran, tidak pernah 30, 40, 50, 60, kemarin 70, dan malam ini adalah 104 orang. Amin. Ada Kutai, siap kau punya makanan? Oke. Jadi terima kasih kepada, secara ringkas terima kasih kepada kita semua petugas rumah rumah Ipag George Limatok. Terima kasih kepada Restip pemimpin. Terima kasih kepada rumah Elda Ipag Citaur. Terima kasih kepada Sherin dan juga Asimek petugas waktu itu, kepada EIT Ebanda. Pada hari Isnin rumah Cigu Garangon pada waktu itu 59 orang. Terima kasih si Sherin dengan si Rap, EIT Rap. Pada hari Selasa terima kasih kepada hari Selasa rumah Encik Jenir. Kita ramai juga di sana, 40 lebih atau 49. Pemimpin dia si Grace, pembicara MIT Depni. Pada hari Rabu kita di rumah Samsia pun ramai. Tidak ada 30, semua 40 50. Terima kasih kepada Givaldo, MIT Givaldo dengan MIT Gladys. Pada hari Kamis di rumah Puan Etotli, di sana kita sangat sesak. Tapi tuan rumah dia senyum dan gembira.
malahan satu respon yang lahir daripada kata-kata selesai ini dia ikhlas daripada hati si Puan Etotli. Dia kata, kalau lain kali kamu pilih lagi rumah saya, dia bilang. Kan Magalong? Oke. Jadi maksudnya, ya, perkara ini telah memberi kesan kepada jemaat-jemaat kita. Jadi kita akan rindu suasana seperti ini. Dan semalam, ya, di tempat Puan Sophia, Cigosman, kita 70 orang sana. Dan malam ini kita penutup. Dan tempat ini memang sangat kita tidak sangka karena kita merancang hanya di rumah orang di Gura Bila. Tapi akhirnya kita merasmikan tempat di Bukit Kibarangi, ya, Kibarangi di sini. Jadi puji Tuhan, sebenarnya kita ada slot lagi untuk kita punya pembicara, tetapi dorang kata, Ibanda kata tadi, dorang sangat terkesan dengan kehadiran yang begitu ramai, kan Ibanda? Dan Gladys kata tadi, apa Gladys kata kau tadi itu? Mana si Gladys? Gladys apa kata kau tadi itu? Apa kau jawab tadi itu? Dia bilang saya suka memberi pelajaran, dia bilang dia satu semangat. Jadi itu saja untuk tema kita tampil ke bandar. Jadi kita mau menyambut cabaran ini. Ini tema tahun lepas kita kasih adalah kata kerja, kita bagi pisang goreng free. Tahun ini kita ikut tema, kita tampil ke bandar besok, kita ramai-ramai. Untuk kali ini kita ramai-ramai juga, bukan belia saya, tapi semua jemaat yang sudah mendaftar ada 32 orang. Tetapi kami perlukan ibu bapa yang ada kendaraan khususnya, mohon bawa belia-belia kita untuk kita sama-sama sekejap saja kita pergi di Pekan Tamparule untuk kita buat kita punya Global Youth Day bersama jemaat, dan kita telah mencapai objektif kita dari segi temanya, itu kita sudah tampil ke bandar pada besok. Jadi terima kasih kepada LJ, juga kita punya ada pentadbiran. Terima kasih kita semua, dan paling penting adalah kita bersyukur kerana Tuhan sudah memberikan kita pertemuan malam-malam yang cukup indah, malam-malam yang cukup memberi berkat kepada kita semua. Terlebih malam ini terima kasih kepada pastor daerah kita, ya. Walaupun dia semakin kurus di sini, sebab di Ranau dia bilang dia gemuk sebab banyak bagi makanan. Di sini dia makin kurus, jadi pam-pam lah kamu kasih dulu pastor makanan supaya dia gemuk sedikit malam ini. Dah betul. Oke, jadi saya tidak lupa juga mau ala-alukan kita punya tetamu. Ada saya nampak tadi masa saya ambil video, ada beberapa tetamu dari Kapa, ya. Terima kasih karena sudah datang, dan ya tetamu kita yang dari Topokon, ya, Dr. J. Selamat datang kepada tetamu kau, ya. Oke, jadi itu saja saya kembalikan kepada memimpin acara kita yang luar biasa. Jangan lupa sahabat depan, sahabat ke-13, dia yang akan memberi khotbah. Promosi. Amin. Kepada ucapan-ucapan yang telah disampaikan oleh Elda. Jadi saya jemput kita semua untuk berdiri untuk kita sama-sama nyanyikan lagu tema kita. Perempuan dulu lah, tadi lagi kami. Oh, perempuan dulu. Perempuan. Perempuan. Salah kamu sampai waktu petang.
kerjakanlah tugasmu, habiskan sekarang. Bekerja sebelum lenyap sinar matahari. Bila tiba malam gelap, tugasmu selesai. Sekarang saya jemput sekali lagi Pastor Daerah untuk doa. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan syurga, terima kasih oleh karena berkat serta kasih Tuhan yang terus bersama dengan kami. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan untuk memanggil para belia-belia untuk terus melayani Tuhan di tengah bandar, bahkan dimanapun mereka berada. Mereka hendak menjadi garam dan terang dunia. Biarlah Tuhan memberkati setiap satu persatu belia yang ada di sini. Tuhan akan pimpin mereka sehingga mereka dapat terus setia bertumbuh di dalam Engkau ya Tuhan. Berikan mereka kekuatan ketika mereka memilih untuk melayani Engkau dalam apapun bidang yang mereka akan ceburi nanti. Tuhan akan berkati mereka agar segala kehidupan, seluruh kehidupan mereka akan menjadi kepujian dan kemuliaan bagi nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk pertemuan kami sepanjang 1 minggu di setiap rumah-rumah yang sudah menjadi tempat perbaktian. Kiranya Tuhan berkati keluarga-keluarga yang sudah menerima kedatangan kami untuk melakukan kebaktian. Amin. Berkat yang berkelimpahan akan menjadi bagian bagi setiap keluarga yang sudah menerima kedatangan kami dan menjadikan rumah mereka sebagai tempat peribadatan kami. Hamba-Mu juga ingin berdoa khususnya buat tempat ini di mana kami sedang berbakti. Tuhan akan Tuhan akan berkati pemiliknya, keluarga Elda Kutai. Tuhan akan berkati penghasilan mereka. Tuhan akan berkati setiap sudut aspek dalam kehidupan mereka, agar apapun yang mereka miliki akan membantu dalam pekerjaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, sepanjang Sabat yang sudah berlalu pada hari ini kami dapat berkat yang berkelimpahan. Biarlah Tuhan menjadikan berkat itu yang mengubah kehidupan kami lebih dekat kepada Engkau. Pada waktu kami sudah menyelesaikan Sabat kami, tibalah kami ke minggu yang baru untuk kami kerjakan. Biarlah Tuhan menyertai kami agar sepanjang minggu bekerja kami dapat melayani dan bekerja demi kemuliaan dan kepujian bagi nama-Mu ya Tuhan. Kami sangat berterima kasih dengan berkat Tuhan yang berlipat kali ganda. Makanan yang sudah disediakan, kiranya Tuhan berkati agar menjadi sumber kekuatan badani dan rohani kami untuk terus melayani Engkau ya Tuhan. Berkati juga keluarga dan setiap tangan-tangan yang sudah menyediakan berkat makanan ini. Tuhan akan memberikan mereka kesehatan yang baik dan pastinya berkat yang berkelimpahan akan menjadi bagian dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan karena telah mencukupkan segala sesuatu yang kami perlukan dalam kehidupan kami. Kami mau serahkan kehidupan kami. Biarlah Tuhanlah yang berkarya dalam seluruh kehidupan kami. Ampuni dosa kami sehingga kami layak untuk berada di hadapan-Mu ya Tuhan. Inilah doa dan harapan kami yang kami mau panjatkan ke dalam tangan Tuhan melalui Yesus Kristus Juru Selamat dan Penebus kami semua. Amin. Amin. Mogisusuai kata purimanan Tori limo Dato sindualan Kada ketongo haruson lihon Haruson lihon Nong gitambalut Yesus kasasarit korongo mamodumi Ay soko irwan sinunulaw kadang ketongo Yesus nason lihon Harumasong toko sonuna Kosorot ako dinangaantakan Korwon ginaw ilpong sara
katongo haro ison dihon haro son dihon no gitambalut Yesus kasasarit korongo mamoduli ay sokoi rab sinunong kadang kotongo Yesus na son dihon